Halo, ketemu lagi dengan saya Adrian Eman Pratama. Kali ini saya akan membahas soal isu yang menurut saya itu sangat sensitif dan sangat penting untuk diketahui publik, khususnya di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini di 2 periode ini. Jadi saya melihat bahwa eh, di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini indikasi-indikasi soal wacana dui fungsi TNI Polri itu mulai diperlihatkan atau ingin dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan itu soal dui fungsi ABRI dulu kan pernah ada waktu zaman Orde Baru, waktu masih Pak Harto berkuasa, kemudian dihapus karena itu tidak relevan sebagai negara demokrasi. Karena bagaimanapun juga TNI itu harusnya tugasnya itu adalah menjaga kedaulatan negara. Kemudian Polri juga begitu, tugasnya sudah sangat jelas, yaitu menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat. Nah, itulah kira-kira. Jadi ini ada berita yang ingin saya baca dari CNN Indonesia. Ini judulnya pemerintah buka opsi TNI Polri jadi pejabat gubernur. Ya, ini ada wacana ini, isu ini karena menjelang pemilu 2024 nanti ada beberapa daerah yang akan kemudian diisi oleh PLT begitu, pejabat sementara, karena masa keperluannya habis di 2022 dan juga ada di 2023 nanti. Oke, kita bacakan ini berita dari CNN Indonesia, nanti saya akan memberikan statement saya atau tanggapan saya tentang ini. Pemerintah tidak menutup opsi penunjukan perwira tinggi TNI dan Polri sebagai pejabat kepala daerah menjelang Pilkada serentak 2024. Pernyataan itu merespon ahli yang menyebut PJ kepala daerah tidak boleh berasal dari TNI dan Polri. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Beni Irwan, mengatakan pihaknya selalu bersandar pada peraturan perundang-undangan. Jika penunjukan TNI Polri diperbolehkan undang-undang, Kemendagri bisa saja mengambil opsi itu. Ya, tapi kan undang-undangnya setahu saya itu tidak boleh, saya pernah baca tuh. Yang paling utama adalah kita memperlihatkan aturan, bagaimana diatur baik oleh undang-undang peraturan pemerintah, PP, itu yang kita lakukan terlebih dahulu, kata Beni saat dihubungi cnnindonesia.com pada Kamis 24 bulan 9 kemarin ya, September. Beni menyampaikan pemerintah beberapa kali menunjuk perwira TNI Polri sebagai pejabat kepala daerah, misalnya saat penunjukan Maijen TNI Sudarmo sebagai PJ Gubernur Aceh dan Irjen Carlo Teu sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Menurut Beni, penunjukan keduanya sesuai aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dua orang itu adalah pejabat pimpinan tinggi media di Kemendagri dan Kemenko Polhukam. Ya. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu menjadi pertimbangan jika kita melihat kondisi daerah yang memang memerlukan seperti itu, tutur Beni. Beni memastikan pihaknya memilih pejabat kepala daerah sesuai aturan perundang-undangan Kemendagri, juga akan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah dalam penunjukan pejabat kepala daerah. Sebelum Pak Menteri menyampaikan ke Presiden, tentu segala pertimbangan sudah diperhatikan, terutama aturan main dan kondisi wilayah, ujarnya. Mulai 2022, pemerintah pusat akan menunjuk pejabat kepala daerah untuk memimpin 270 daerah. Hal itu dilakukan karena tidak ada pilkada hingga penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Sebanyak 24 provinsi akan dipimpin oleh ASN, pejabat pimpinan tinggi media, pejabat gubernur akan diusulkan Mendagri dan ditetapkan oleh Presiden. Sementara itu ada 241 kabupaten kota yang dipimpin ASN.
yang dipimpin ASN pejabat pimpinan tinggi pertama. Pejabat bupati, wali kota diusulkan gubernur nanti ditetapkan oleh Mendagri. Ya, sepertinya prosedurnya memang begitu. Pakar otonomi daerah Johermansyah Johan berpendapat pejabat kepala daerah tidak boleh berasal dari TNI dan Polri. Johermansyah mengatakan pejabat gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari kalangan ASN. Ya, memang harus begitu. Aturan main undang-undang jelas, kekosongan itu diisi ASN, kepala polisi dan tentara bukan ASN. Ya, sepakat. Nanti orang bisa berpikir ini ada dua fungsi lagi, ujar Johermansyah saat dihubungi CNN Indonesia Rabu 22 September. Nah, ini berita dari beberapa minggu lalu waktu masih bulan 9 kemarin. Iya. Itu kemudian menjadi isu menurut saya yang sangat penting, karena termasuk saya juga mengikuti, karena kadang-kadang hal-hal seperti ini pun itu diseret-seret atas nama aturan, padahal di dalamnya ada kepentingan golongan tertentu. Jadi sangat mudah sekali ditarik-tarik dalam kepentingan politik. Padahal kalau kita jelas bermain dengan aturan pemerintah yang dibuat bersama legislatif, tidak seharusnya begitu. Artinya ini kan semua sudah jelas, koridornya juga, aturannya juga sudah jelas. Seperti yang terdapat dalam, katakanlah yang mengatur ini soal TNI apa namanya, kepolisian. Ya, Polri kan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 itu pasal 28 ayat 3 kalau tidak salah itu jelas ditulis di situ, dikatakan bahwa Polri boleh menjabat sebagai pejabat setelah pensiun dari kepolisian atau mengundurkan diri. Pejabat sipil kan, kemudian kalau sudah mengundurkan diri. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Polri. Mereka juga dibolehkan menjabat sebagai pejabat sipil setelah mengundurkan diri dari TNI. Artinya bahwa tidak boleh jika itu masih polisi aktif atau tentara aktif, tidak boleh menjabat sebagai pejabat sipil. Itu sangat penting karena kalau kita baca sejarah itu, termasuk dari sejarah perjalanan Republik ini dari Orde Baru, itu kita sudah mengalami hal-hal seperti itu, dan itu sangat berbahaya sekali. Bisa kembali menghidupkan di fungsi ABRI atau di fungsi TNI Polri kan begitu. Jadi menurut saya ini sangat tidak relevan, meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa bisa ada kepentingan politik suatu kelompok yang berkuasa untuk kepentingan Pilkada 2024 nanti. Jadi itu tanggapan saya. Karena memang alasan pemerintah, dalil pemerintah bahwa supaya untuk memang tidak memungkinkan melaksanakan Pilkada itu di 2022 karena ada pilkada, akan melaksanakan Pilkada serentak. Jadi ada cukup beberapa provinsi yang termasuk itu sangat berkaitan dengan Pilpres nanti. Pilpres 2024 kalau tidak diundur. Termasuk soal Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Jadi daerah-daerah ini akan dipimpin oleh pejabat sementara. Jadi sangat mungkin orang berpikir ini jangan sampai ada keterkaitan kan, bisa untuk masuk dalam, apalagi selama ini kan di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kita melihat ini terlihat ada indikasi aparat negara itu menjadi alat oleh kekuasaan, dan itu tidak boleh sebetulnya. TNI Polri itu harusnya tegak lurus pada posisinya sebagai TNI, misalnya sebagai penjaga kedaulatan NKRI,
Begitupun juga dengan kepolisian, harusnya tegak lurus di negara. Jadi dia politik negara, bukan politik kekuasaan. Itulah yang kemudian makanya saya termasuk yang menolak hal ini. Jika ada untuk katakanlah untuk wacana menghidupkan lagi di fungsi TNI Polri. Itu saja tanggapan saya, nanti kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.